البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah akan kita selesaikan pembahasan mengenai hukum apakah seorang mukmin dibolehkan untuk ikut andil di dalam pemilihan umum, di mana pada hari-hari ini adalah hari-hari yang penting, sebab sebentar lagi kaum muslimin akan dihadapkan pada ujian 5 tahunan, pada malapetaka dan juga bencana 5 tahunan, yang apabila kita amati kondisi kaum muslimin, semakin hari mereka tidak semakin sadar tentang hakikat pemilu dan juga demokrasi. Padahal data dan juga fakta tak ada henti-hentinya menguak dan mengungkap jati diri yang sebenarnya dari pemilu dan juga demokrasi. Namun sayang seribu sayang kaum muslimin, masih banyak yang lalai, masih banyak yang tidak paham tentang hakikat pemilu dan juga demokrasi, sehingga mereka masih menaruh prasangka baik. Mereka mengira dengan ikut andil dalam pemilu mereka tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi mencari maslahat atau menghindari mafsadat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang acuan serta tolak ukur di dalam menentukan mana bahaya yang lebih besar, supaya seorang tidak salah langkah di dalam mengambil tindakan akhafud dararain, agar ia benar-benar mengambil tindakan yang paling kecil bahayanya demi menghindari yang paling besar bahayanya. Maka di antara tolak ukur itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan sebagian tolak ukur besar kecilnya suatu bahaya? Malik. Rata-rata ukuran bahaya adalah dosa, kejahatan, kemudian baru kerusakan. Jadi tolak ukur yang paling utama di dalam mengukur bahaya adalah dosa. Semakin besar dosa itu, maka dihukumi bahayanya semakin besar. Itu ya ikhwan. Kemudian apalagi tolak ukurnya, Pak Utari? Di antara tolak ukurnya apa? Nas, yaitu dalil. Apabila dalil sudah menegaskan bahwasanya bahaya itu lebih besar daripada bahaya yang lain, maka sudah selesai urusannya. Sebagaimana nas bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Apalagi tolak ukurnya Abdillah.
Apabila tidak ada dalil yang menegaskan tentang bahaya lebih besar dari yang lain, maka dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum agama ini, yaitu dalam masalah daruriyat, hajiyat, dan juga tahsiniyat. Itu beberapa tolak ukur di dalam mengacu dan memeriksa kandungan mara bahaya. Maka pada malam hari ini insya Allah akan kita ukur, dan kita menggunakan uslub tanazul. Taruhlah memang benar apabila kita tidak ikut pemilu, maka akan terangkat pemimpin yang buruk. Mahfum ikhwan, apabila benar seandainya kita tidak ikut sumbangsih, tidak ikut meramaikan, tidak ikut berpartisipasi di dalam pemilu, ini akan terangkat dan benar-benar akan menyebabkan terangkatnya pemimpin yang buruk. Dan apabila kita masuk dalam pemilu, maka pasti akan terangkat pemimpin yang lebih baik. Taruhlah seandainya kasusnya seperti itu, maka mari kita bandingkan mana yang lebih besar bahayanya, ikut di dalam pemilu dengan bahayanya terangkat pemimpin yang buruk. Pertama-tama mari kita datangkan dulu seluruh bahaya dari terangkatnya pemimpin buruk. Mari kita datangkan dahulu seluruh kandungan bahaya dari terangkatnya pemimpin buruk. Saya minta dari antum untuk menyebutkan kemungkinan yang paling buruk seandainya kita itu punya pemimpin yang buruk. Apa kira-kira kondisi yang paling buruk seandainya kita dipimpin oleh orang yang buruk? Apa ya ikhwan? Siapa tahu saya nggak punya bahan atau kurang bahan, dan antum memiliki bahan angan-angan atau bahan kekhawatiran yang lebih tinggi. Apa seandainya kita dipimpin pemimpin yang buruk? Apa kira-kira bahaya yang paling besar? Kira-kira apa? Abdul Aziz, apa bahaya yang paling besar kira-kira kalau seandainya pemimpin buruk? Seandainya taruhlah kita dipimpin oleh Genghis Khan, wis paling sangar itu. Apa coba? Apa yang keras? Dakwah akan dipersempit. Dakwah salafiyah akan dipersempit. Terus apa lagi? Siapa lagi yang membuat kemungkinan yang paling buruk? Pak Mustafa, monggo. Kira-kira kalau ada pemimpin buruk itu paling polnya apa? Itu Pak Sautak, apa Pak Mus? Enggak dengar Abu Zubair, angkat suaramu. Pembantaian salafin, dibantai semua, dibunuh, ya kan? Dibunuhi semua gitu. Apalagi Pak Komar, monggo. Paling polnya kalau pemimpin itu jahat. Apa Pak? Apa jadi?
Apa Pak Rozi? Diramaikannya kesyirikan-kesyirikan. Ya itu wis rame kesyirikan wis rame. Kesyirikan wis rame. Piye carane ngramaikan kesyirikan? Didukung. Kesyirikan didukung, tauhid dipersempit. Terus apa lagi? Kira-kira mungkinkah pemimpin buruk itu merusak agama kita? Mungkin nggak? Mungkinkah pemimpin buruk itu merusak keyakinan dalam hati kita? Nggak bisa. Pemimpin nggak akan bisa merubah hati seseorang. Kalau selama kita menjaga loh ya. Nah kalau kita sendiri nggak menjaga ya coba pemimpin. Adik-adik perempuan itu aja sudah merusak hati. Jadi bahayanya pemimpin buruk paling maksimalnya adalah pembunuhan. Paling maksimalnya adalah kesengsaraan dunia. Nggak bisa pemimpin itu memberikan kesengsaraan akhirat, itu nggak bisa. Piye carane? Bagaimana caranya pemimpin itu memberikan kesengsaraan akhirat itu gimana caranya? Padahal itu insya Allah nggak akan terjadi. Semua itu insya Allah nggak akan terjadi. Pembantaian terhadap salafiyin, nas'alullah salam al-afiyah, dan semoga tidak akan terjadi. Demikian juga pembunuhan, karena semua itu adalah perkara-perkara yang mustakbah, dianggap buruk oleh seluruh dunia. Jadi mereka kalau melakukan itu secara terang-terangan sudah pasti akan diperangi oleh dunia. Baik, ya wis, taruhlah itu adalah kemungkinan yang paling buruk. Intinya maksimalnya bahaya pemimpin buruk itu adalah kembali kepada kesengsaraan dunia. Makanya di sini saya katakan adapun pemimpin buruk secara zatnya tidaklah memiliki bahaya yang berarti. Bahaya baru ada dari yang ditimbulkan, yang diakibatkan. Yang rata-rata maksimalnya hanya kembali pada kesengsaraan dunia. Jadi paling polnya pemimpin buruk itu bahayanya adalah kesengsaraan dunia, pembunuhan, penyempitan, dipersempit, pokoknya kesulitan dunia lah. Kenapa nggak sampai kesulitan agama? Ya karena kalau memang kondisinya sempit, agama kita juga membuat kelonggaran. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Adapun bahaya agama, maka jarang sekali penguasa membawa pengaruh berupa keyakinan. Nggak mungkin bisa merubah keyakinan seseorang. Yang merubah keyakinan seseorang itu bukan penguasa, tapi ideologi. Mafhum? Yang merubah, merusak keyakinan itu bukanlah kekuatan penguasa, bukan, tapi ideologi. Itu yang bisa merusak keyakinan. Jadi selama tauhid, selama kita itu kuat dalam keyakinan kita, yang nggak mungkin digusur oleh para penguasa. Mereka bisa membeli raga kita, tapi mereka nggak akan bisa membeli hati manusia. Karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum.